Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Haki. Saya dari Stikes Kuningan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler B, semester 5 tingkat 3. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas tentang mereview jurnal terkait penyakit diabetes mellitus dengan dosen pengampu Bapak Hamdan Alwi Tahir, SKM MKM, dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mengambil 3 jurnal dengan desain penelitian yang berbeda, yaitu yang pertama ada cross-sectional, yang kedua case control, serta yang ketiga cohort. Baik, langsung saja pada materi. Jurnal terkait penyakit diabetes mellitus. Nama Elina Haki, NIM CMR 01840, kelas Kesehatan Masyarakat Reguler B, dosen pengampu Hamdan Alwi Tahir, SKM MKM. Jurnal terkait yang pertama, hubungan diabetes mellitus dengan kualitas tidur. Yang kedua, faktor risiko yang berpengaruh terhadap status kontrol glikemik pada kehamilan dengan diabetes mellitus. Yang ketiga, pengaruh partisipasi dalam paguyuban sehat kencing manis bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada jurnal pertama, judul Hubungan diabetes mellitus dengan kualitas tidur. Penulis Inri N. Tentero, Damayanti H.C. dan Hedison Poli. Publikasi pada bulan Juli hingga Desember 2016. Diakses 10 Oktober 2020. Latar belakang dari jurnal pertama yaitu kadar gula darah yang tinggi sangat mengganggu konsentrasi untuk tidur nyenyak, dikarenakan seringnya keinginan untuk buang air kecil pada malam hari. Kadang muncul rasa haus yang berlebihan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui hubungan diabetes mellitus dengan kualitas tidur pada pasien diabetes mellitus yang melakukan pemeriksaan rawat jalan di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih, Manado. Sampel atau populasi dari jurnal pertama yaitu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kasus ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Kemudian kelompok kontrol, ibu tidak hamil yang menderita diabetes mellitus. Metodenya menggunakan atribut kunci dalam rancangan studi kasus kontrol adalah perbandingan 2 kelompok. Pertama, dengan outcome khusus dan kelompok lainnya tanpa outcome. Kemudian menggunakan desain case control. Hasil dari jurnal pertama yaitu berdasarkan karakteristik usia, didapatkan paling banyak usia 45-64 tahun sebesar 57,6%. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, penelitian ini didominasi oleh perempuan sebesar 64,1%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 35,9%. Berdasarkan karakteristik menurut kadar gula darah puasa, didapatkan paling banyak responden yang memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 110 mg per dl sebesar 74,4%. Berdasarkan karakteristik subjek, menurut gangguan tidur, didapatkan paling banyak responden memiliki gangguan tidur sebanyak 46 responden dengan persentase 59% dan yang tidak mengalami gangguan tidur sebanyak 32% dengan persentase 41%. Dari hasil uji normalitas, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai gula darah puasa 4,755 dan gangguan tidur 3,410 dengan nilai signifikansi 0,238 lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Kemudian hasil uji korelasi. Dari output di atas diketahui bahwa antara gula darah puasa dan kualitas tidur dengan nilai 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka HO diterima. Berarti terdapat korelasi yang signifikan antara diabetes mellitus dengan kualitas tidur. Pembahasannya, penyakit diabetes mellitus ini lebih sering terjadi pada perempuan karena kebiasaan perempuan yang suka mengonsumsi makan-makan yang mengandung coklat, gula, dan jajanan-jajanan siap saji. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah pada perempuan yang lebih beresiko dibanding laki-laki akibat pola makan yang tidak baik.
Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan antara diabetes mellitus dengan kualitas tidur dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara keduanya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, menurut peneliti diabetes mellitus memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas tidur. Saran untuk jurnal pertama yaitu perhatikan cara penulisan, atur kembali spasi, tiap paragraf harus menjorok ke dalam, sertakan nomor pada jurnal. Kelebihannya, isi dari jurnal singkat, padat, dan jelas, penggunaan kata yang tepat dan baku. Kekurangannya, spasi penulisan tidak teratur. Tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada pula yang tidak menjorok ke dalam. Nomor halaman tidak tersedia. Kemudian lanjut pada jurnal kedua dengan judul Faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kasus Kontrol Glikemik pada Kehamilan dengan Diabetes Mellitus. Penulis Resna Meiwarnis, publikasi 2016, diakses 10 Oktober 2020. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik yang diperberat oleh efek fisiologis kehamilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berpengaruh terhadap status kontrol glikemik pada kehamilan dengan diabetes mellitus. Sampel atau populasi pada jurnal kedua adalah semua pasien diabetes mellitus yang melakukan pemeriksaan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado yang berjumlah 456 orang. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik total sampling sebanyak 78 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Metode ini bersifat deskriptif analitik dengan rancangan cross-sectional study. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado selama bulan Oktober 2016. Desainnya cross-sectional. Hasil dari jurnal kedua, analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden menurut kasus dan kontrol. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap status kontrol glikemik. Variabel penelitian yang terbukti tersebut yaitu pola minum obat yang tidak baik. Kemudian, analisis multivariat terbukti terdapat satu variabel bebas yang signifikan, merupakan faktor resiko terhadap status kontrol glikemik. Hasil perhitungan probability event dari variabel bebas yang terbukti secara bersama-sama menunjukkan bahwa pola minum obat yang tidak baik memiliki probabilitas terhadap buruknya status kontrol glikemik sebesar 70,0%. Pembahasan pada jurnal kedua berdasarkan analisis multivariat dan uji multivariat logistic regression dengan metode enter pada tingkat kemaknaan 95% terbukti bahwa pola minum obat yang tidak baik merupakan faktor risiko terhadap status kontrol glikemik. Penggunaan obat oral pada wanita hamil dengan diabetes tipe 2 adalah kontroversial karena perhatikan terhadap penyaluran dari obat transplasental selama organogenesis dan perkembangan janin. Kemudian, resistensi insulin meningkat selama kehamilan, sehingga bermasalah meskipun target glikemik yang optimal akan terpenuhi. Saran untuk jurnal kedua yaitu pada bagian abstrak perlu ditampilkan terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan cara penulisan, atur kembali spasi. Kemudian kelebihannya, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Kemudian, penggunaan kata yang tepat dan baku. Kekurangan dari jurnal ini adalah pada bagian abstrak tidak menampilkan terjemahan bahasa Indonesia. Spasi masih tidak beraturan. Lanjut pada jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Partisipasi dalam Paguyuban Sehat Kencing Manis bagi Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Penulis Konitah dan Prijono Satyabakti. Publikasi pada September 2013. Kemudian diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
Latar belakang dari jurnal ketiga yaitu pembentukan PSKM atau Paguyuban Sehat Kencing Manis dilatar belakangi oleh banyaknya kontrol gula darah penderita diabetes mellitus yang jelek, yaitu di atas 200 mg per dl untuk indikator gula darah sewaktu atau GDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam paguyuban sehat kencing manis bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Sampel atau populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi populasi terpapar dan populasi tidak terpapar. Metodenya, penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian observasional analitik. Desainnya, kohort retrospektif. Hasil dari jurnal ketiga pada poin pertama, partisipasi penderita diabetes mellitus tipe 2 dalam PSKM. Responden yang merupakan anggota PSKM dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, dan responden yang bukan merupakan anggota PSKM berjumlah 22 orang. Pada poin karakteristik responden, sebagian besar responden pada kelompok terpapar berada pada kelompok umur 60-74 tahun sebesar 63,6% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 72,7%. Tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMA sebesar 45,5% dan mayoritas adalah pensiunan atau sudah tidak bekerja sebesar 63,6%. Keseluruhan responden pada kelompok studi memiliki penghasilan keluarga per bulannya lebih dari 1.500.000. Pada poin pengetahuan dan keterkendalian diabetes mellitus tipe 2, sebagian besar responden pada kelompok terpapar memiliki pengetahuan yang baik mengenai diabetes mellitus, memiliki keterkendalian GDS yang baik, serta memiliki keterkendalian tekanan darah yang buruk. Sedangkan pada kelompok tidak terpapar, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang mengenai diabetes mellitus, memiliki keterkendalian GDS yang buruk, serta memiliki keterkendalian tekanan darah yang baik maupun yang buruk adalah sama besar 50,0%. Pada poin pengaruh karakteristik responden terhadap keterkendalian diabetes mellitus tipe 2, nilai signifikansi atau P, karakteristik terhadap keterkendalian GDS berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterkendalian GDS. Pembahasan pada jurnal kedua, pada poin partisipasi penderita diabetes mellitus tipe 2 dalam PSKM. Peneliti menggunakan perbandingan jumlah 1:2 dikarenakan besar sampel pada kelompok terpapar terlalu sedikit untuk dijadikan sampel penelitian serta untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada poin karakteristik responden, semakin bertambahnya umur seseorang akan menimbulkan perubahan aspek fisik maupun psikologis, di mana aspek psikologis ini taraf berpikir seseorang semakin matang. Pada poin pengaruh antar variabel, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik responden terhadap pengetahuan penderita diabetes mellitus tipe 2, baik karakteristik yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan per bulan. Teori pengetahuan menurut Noto Atmojo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah faktor pendidikan. Kemudian, pada poin pengaruh partisipasi dalam PSKM terhadap pengetahuan penderita diabetes mellitus tipe 2, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi dalam PSKM terhadap pengetahuan diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan di dalam PSKM terhadap kegiatan penyuluhan atau penyampaian materi terkait diabetes mellitus, sebagaimana tujuan PSKM yakni sebagai tempat mendapat informasi yang terpercaya berkaitan dengan kencing manis. Kemudian, pengaruh partisipasi dalam PSKM terhadap keterkendalian diabetes mellitus. Ketidaksignifikanan nilai uji pengaruh partisipasi dalam PSKM terhadap keterkendalian glukosa darah, ketidaksignifikanan nilai uji pengaruh partisipasi dalam PSKM terhadap keterkendalian tekanan darah bisa dikarenakan kurangnya kepatuhan responden dalam melaksanakan pengendalian diabetes mellitus, sebagaimana yang dianjurkan oleh dokter. Saran untuk jurnal ketiga yaitu perhatikan cara penulisan, atur kembali spasi. Kelebihannya,
Isi dari jurnal dipaparkan secara lengkap dan jelas, penggunaan kata yang tepat dan baku, tabel pada hasil penelitian jelas, serta meliputi penjelasan narasi. Kekurangan dari jurnal ini adalah spasi penulisan tidak teratur. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.